tentang jabatan akademik dosen ya, strateginya kalau diberi judul oleh infodosen.com adalah strategi untuk kenaikan jabatan akademik gitu ya dosen. Ini memang untuk sekarang aturan tentang jabatan akademik dosen itu masih berpegang pada PO-PAK 2019 plus suplemen yang terakhir gitu ya. Dan mudah-mudahan di seluruh tanah air ini juga sama, memegang pedoman yang sama, sehingga nanti apa yang saya sampaikan juga memang berlaku untuk semua gitu ya. Tapi memang sepertinya di setiap wilayah ya, walaupun PO-nya sama, tapi ada beberapa perguruan tinggi atau LLDikti yang memberlakukan peraturan tambahan gitu ya. Jadi mungkin nanti ada yang tidak persis sama ya Ibu dan Bapak tentang aturan dari pengusulan jabatan akademik ya. Setidaknya yang saya sampaikan ini adalah yang secara umum dan juga nanti ada tambahan mungkin kalau yang di LLDikti wilayah 4 seperti apa gitu ya. Baik Ibu dan Bapak, kita mulai dengan kata-kata penyemangat ya supaya Ibu dan Bapak bersemangat ini. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Katanya itu kata Nelson Mandela ya. Jadi pendidikan itu adalah senjata yang sangat ampuh untuk mengubah dunia ya. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak ini sebagai pendidik adalah juga merupakan ujung tombak dari pendidikan gitu ya, ujung tombak dari pendidikan yang dapat mengubah dunia ya. Mudah-mudahan dengan ilmu-ilmu yang Ibu dan Bapak sampaikan kepada para mahasiswa, yang ilmu itu tersebut adalah ilmu yang bermanfaat tentunya, ini akan menjadikan dunia menjadi lebih cerah gitu ya, lebih sejahtera. Dan kemudian tentang kecepatan ini, Ibu dan Bapak. It's not the big that eat the small, it's the fast that eat the slow. Ya, bukan yang besar yang akan memangsa yang kecil, tetapi yang cepatlah yang akan memakan yang lambat, begitu ya. Nah, jadi kita sekarang berlomba dengan kecepatan, Ibu dan Bapak ya. Siapa cepat dialah yang akan menang, gitu ya. Tidak peduli dia berasal dari perguruan tinggi yang besar atau kecil, tapi kalau Ibu dan Bapak bisa menyalip melakukan kecepatan gitu ya untuk meraih masa depan, insya Allah akan menjadi yang pemenang gitu ya. Baik, ini saya sampaikan ini karena datanya yang saya punya adalah dari wilayah 4, jadi setidaknya ini membuat untuk gambaran saja Ibu dan Bapak ya. Gambaran posisi jabatan akademik dosen ini di LDT wilayah 4. Dan mungkin kurang lebih secara nasional juga tidak terlalu berbeda begitu. Di LDT wilayah 4 di PTS-nya ini yang belum memiliki jabatan akademik itu ada sebanyak 47,25% ya. Kemudian yang asisten ahli itu masih 29,92%, yang lektor itu baru 18,43%, lektor kepala 3,76%, dan yang profesor itu baru 0,64% ya. Jadi masih sangat sedikit ya jumlah profesor di PTS LDikti wilayah 4. Ini di LDikti wilayah 4 ada sekitar 30.000 dosen yang tercatat di PDDikti. Ya, walaupun data tersebut juga mungkin ada yang data-data yang sudah tidak akurat begitu ya, tapi setidaknya itulah yang dilaporkan PTS ya pada PDDikti. Dan mungkin di wilayah lain ada perbedaan tentunya dari data dosen ini, data jabatan akademiknya, tapi secara umum, secara nasional saya lihat memang juga masih banyak ya yang dosen belum memiliki jabatan akademik. Baik, untuk mengejar jabatan akademik, tentu Ibu dan Bapak harus tahu dulu apa sih manfaatnya, apa manfaatnya bagiku itu ya, ambak itu maksudnya. Apa manfaat jabatan akademik untuk para dosen sekalian? Ya, tidak sedikit Ibu dan Bapak dosen-dosen yang berpikiran bahwa jabatan akademik ini nggak penting gitu ya. Yang penting saya tuh ngajar aja lah gitu ya. Untuk ngejarnya tuh kayaknya ribet gitu ya, urusannya ribet, males lah ngumpulin berkas gitu ya. Harus mengumpulkan penelitian dan sebagainya. Nah, ini mungkin harus diubah ya mindset sebagai seorang dosen, karena memang titian karir seorang dosen itu harus dilalui ya, memiliki jabatan akademik. Baik, ini adalah jawaban atas manfaatnya ya jabatan akademik untuk Ibu dan Bapak sekalian.
tentu dalam hal meniti karir sebagai dosen ya. Ibu dan Bapak diangkat sebagai dosen tetap kalau untuk yayasan ya, yang untuk PNS diangkat sebagai PNS begitu berdasarkan SK. Kemudian setelah itu Ibu dan Bapak didaftarkan NIDN atau NIDK-nya ya. Di sini saya nyatakan hanya 2, NIDN dan NIDK, karena 2 jenis dosen inilah yang nanti berhak untuk mengusulkan jabatan akademiknya. Kemudian 1 tahun setelah diangkat menjadi dosen tetap di perguruan tinggi masing-masing, maka dosen tersebut berhak untuk mengusulkan jabatan akademik pertama. Ya, itu jadi 1 tahun ya masa kerjanya. Kemudian setelah memiliki jabatan akademik, maka Ibu dan Bapak nanti berhak diikutkan dalam seleksi Serdos. Begitu ya, tentunya ini kalau Ibu dan Bapak yang sudah Serdos ini sudah tahu apa manfaatnya, apa keuntungannya setelah memiliki sertifikat dosen gitu ya, sertifikasi dosen. Secara finansial pemerintah memberikan insentif berupa tunjangan profesi ya Ibu dan Bapak bagi dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik. Besarnya adalah 1 kali gaji pokok PNS ya sesuai dengan pangkat golongannya masing-masing. Nah, kemudian nanti setelah Serdos, maka Ibu dan Bapak dapat meningkatkan jabatan akademiknya hingga ke jenjang tertinggi ya. Karir tertinggi dari seorang dosen adalah menjadi seorang profesor ya. Tentunya ini mudah-mudahan Ibu dan Bapak juga bercita-cita menjadi profesor semuanya ya. Jadi muncullah profesor-profesor di berbagai pelosok daerah dari semua perguruan tinggi di Indonesia ya. Jadi tidak perlu berkecil hati untuk yang berada di perguruan tinggi yang di pelosok gitu ya. Kalau Ibu dan Bapak bisa mengejarnya itu suatu hal yang mungkin ya, sangat mungkin. Nah, bagi profesor maka pemerintah memberikan lagi tambahan tambahan insentif ini berupa tunjangan kehormatan ya. Tunjangan kehormatan ini besarnya 2 kali gaji pokok PNS sesuai pangkat golongannya. Jadi seorang profesor akan mendapatkan 3 kali gaji pokok PNS ya sebagai tambahan penghasilannya, yaitu tadi satu bulannya sebagai tunjangan profesi dan 2 bulannya adalah tunjangan kehormatan begitu ya. Nah, jadi ini untuk mendapatkan tambahan insentif. Nah, tadi dimulailah dengan Ibu dan Bapak harus memiliki jabatan akademik tentunya ya. Dan kemudian nanti bisa meningkatkan terus sampai ke jenjang tertinggi. Nah, itu untuk pribadi Ibu dan Bapak. Selanjutnya juga jabatan akademik ini juga memiliki keuntungan atau Ibu dan Bapak jabatan akademiknya ini berkontribusi dalam meningkatkan kualitas perguruan tinggi tempat Ibu dan Bapak bekerja gitu ya. Di sini saya tampilkan indikator penilaian klasterisasi perguruan tinggi oleh Dikti tahun 2020 di mana salah satu indikator inputnya adalah persentase dosen berjabatan lektor kepala dan guru besar ya. Di sini yang sudah punya nilai yang lektor kepala dan guru besar ya. Jadi nanti ketika perguruan tinggi itu sudah memiliki dosen-dosen yang berjabatan lektor kepala dan guru besar, maka klaster perguruan tingginya tersebut akan meningkat ya. Dan nanti ketika klaster perguruan tingginya juga sudah cukup baik posisinya, maka akan mendapatkan keuntungan-keuntungan tentunya ya dalam hal misalkan hibah begitu ya, hibah penelitian, hibah bantuan dan lain sebagainya. Kemudian juga Ibu dan Bapak pahami juga mungkin ya terkait dengan akreditasi Ibu dan Bapak ya. Akreditasi dari perguruan tinggi, akreditasi dari program studi. Ini juga membutuhkan data jabatan akademik dosennya ya. Jadi semakin banyak dosen yang memiliki jabatan akademik maka poin SDM untuk akreditasi ini juga semakin baik tentunya ya. Dan di akreditasi ini yang berjabatan lektor yang sudah punya poin ya, mulai lektor. Kalau asisten ahli nampaknya belum gitu ya, tapi tentunya lebih baik yang asisten ahli dibanding yang belum memiliki jabatan akademik ya, karena nanti kalau sudah asisten ahli bisa meningkatkan jabatannya ke lektor dan seterusnya. Baik, ini adalah inti dari tata cara atau peraturan tentang PO tentang jabatan akademik, yaitu PO PAK 2019 plus suplemen ya, pedoman operasional penilaian angka kredit
tahun 2019, yang terakhir itu yang plus suplemen, dan juga ada surat edaran Dirjen Dikti nanti yang mengubah sedikit di PO PAK ini. Ya. Nah, terlebih dahulu kita lihat dulu landasan hukumnya, Ibu dan Bapak, dari PO PAK ini dari jabatan akademik, yaitu dari Permen Pan RB nomor 17 tahun 2013 Junto nomor 46 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 17 tahun 2013 ya. Kemudian peraturan bersama Mendikbud dan Kepala BKN nomor 4 dan nomor 24 tahun 2014 tentang ketentuan pelaksanaan jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya. Ya. Kemudian peraturan Mendikbud nomor 92 tahun 2014 tentang petunjuk teknis pelaksanaan penilaian angka kredit, jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya, dan secara teknis tentang jabatan akademik ini diatur dalam pedoman operasional PAK 2019 plus suplemen ya. Dan ada terakhir surat edaran Dirjen Dikti nomor 4 tahun 2021. Ini adalah surat edaran terakhir dari Dirjen Dikti, surat tentang perubahan ya, perubahan dari PO 2019 ke PO 2019 plus suplemen. Saat itu PO 2019 berakhir di bulan Juni 2020 dan mulai 1 Juli 2020 di surat tersebut sampai 31 Desember 2020 diberlakukanlah PO PAK 2019 plus suplemen gitu ya. Karena menurut informasi saat itu akan ada PO PAK yang baru di tahun 2021 ini yang akan diberlakukan mulai tahun 2021 katanya gitu ya. Tapi sampai saat ini PO PAK 2021 tersebut belum terbit. Ini masih dalam tahap terakhir itu uji petik ya terkait dengan PO PAK 2021. Nah, di PO PAK 2021 nanti akan ada perubahan-perubahan yang terkait dengan kegiatan Kampus Merdeka Merdeka Belajar, kemudian juga akan mengakomodir jalur vokasi dan profesi selain akademik, dan kemudian juga proporsi Tridharma PT yang akan berubah, dan alternatif karya ilmiah syarat khusus, ya, jurnal atau yang disetarakan. Kalau sekarang syarat khususnya masih harus jurnal ya Ibu dan Bapak ya. Nanti katanya di yang PO baru itu akan ada alternatif gitu ya selain jurnal. Baik, ini adalah pengetahuan dasar mungkin ya terkait dengan jenis-jenis jabatan akademik dan juga istilah kenaikan jabatan akademik ya. Jabatan itu dimulai dengan asisten ahli. Kalau sekarang angka kreditnya dimulai dari 150 ya. Yang pada saat yang lampau masih ada asisten ahli yang angka kreditnya 100 ya, kalau sekarang 150. Kemudian lektor itu ada 2 jenis, ada lektor yang angka kreditnya 200, ada yang angka kreditnya 300. Kemudian lektor kepala itu ada yang 400, 550 dan 700, dan profesor itu 10 dan prof. Kemudian ada juga 4 istilah yang terdapat di PO tentang istilah kenaikan jabatan akademiknya. Ini juga harus kita pahami karena jenis-jenis ini juga akan berkaitan nanti dengan persyaratannya tentu ya yang berbeda-beda. Ada pengangkatan pertama itu dari tenaga pengajar ke asisten ahli atau dari tenaga pengajar bisa ke lektor langsung ya. Tapi tentu dengan syarat yang berbeda ya. Kalau ke asisten ahli itu syaratnya ijazah S2, kalau ke lektor 200 syaratnya adalah ijazah S3 ya. Jadi Ibu dan Bapak nih yang masih TP yang sudah punya ijazah S3 bisa langsung loncat ke lektor ya untuk menghemat waktu. Jadi tadi mengejar kecepatan tadi ya. Kemudian kenaikan jabatan reguler. Kalau reguler ini dari asisten ahli ke lektor, lektor ke lektor kepala ke profesor tanpa melihat angka kreditnya. Ya, jadi kalau asisten ahli ke lektor 200 itu reguler atau ke lektor 300 pun sama disebutnya reguler ya. Lektor dari 200 ke lektor kepala 400 itu juga disebut reguler.
dari 200 ke 550 atau ke 700 sekalipun itu disebutnya reguler, gitu ya. Kemudian lektor kepala, dari lektor kepala berapapun ke profesor berapapun itu disebut reguler, ya. Nanti apa namanya, persyaratannya lah yang akan berbeda-beda dari setiap jenis ini, ya. Kemudian ketiga adalah loncat jabatan. Nah, ini yang mau mengejar kecepatan begitu ya Ibu dan Bapak, ini bisa mengambil loncat jabatan. Nah, asal syaratnya dipenuhi tentunya ya. Loncat jabatan ini yang dari asisten ahli bisa langsung ke lektor kepala, atau dari lektor itu bisa langsung ke profesor, ya. Tentu ini juga persyaratannya apa namanya, tidak mudah ya, karena loncat ini juga luar biasa gitu ya. Dosen harus memiliki apa namanya, karya-karya yang luar biasa ya untuk mencapai ini. Kemudian ada kenaikan dalam jabatan yang sama ya. Ini masih dalam level yang sama tapi naik angka kreditnya begitu ya, seperti dari lektor 200 ke 300 atau dari lektor kepala 400 ke 550, dari lektor 550 ke 700 atau dari 400 ke 700 juga disebut sebagai kenaikan dalam jabatan yang sama. Atau dari profesor ke profesor 8,5 ke 1050 itu juga disebut kenaikan dalam jabatan yang sama. Nah, setiap jenis jabatan akademik tadi juga akan berkaitan, akan bersesuaian dengan pangkat yang bisa disetarakan ya Ibu dan Bapak ya. Kalau asisten ahli 150 itu nanti disetarakan pangkatnya menjadi 3B, kemudian lektor 200 itu pangkatnya 3C, lektor 300 3D, dan seterusnya sampai profesor 1050 itu dapat disetarakan ke 4E ya. Nah, jadi seorang profesor yang angka kreditnya masih 850 itu belum bisa naik ke pangkat tertinggi ya, pangkat tertinggi di PNS ya Ibu dan Bapak 4E. Itu profesor 8,5 masih harus menambahkan angka kreditnya sebanyak 200 untuk bisa disetarakan ke pangkat tertinggi yaitu 4E. Baik, Ibu dan Bapak, ini adalah mekanisme layanan pengusulan jabatan akademik atau pangkat dosen di Kemdikbud ya. Dimulai dengan Ibu dan Bapak sebagai dosen itu sebagai pengusul yang memiliki kinerja tridharma yang akan diusulkan kenaikan jabatannya. Kemudian dosen tersebut mengusulkan ke prodi ya. Di prodi nanti juga idealnya ini harus ada seleksi dulu begitu ya, dilihat persyaratannya sudah memenuhi atau belum. Kemudian kalau yang bentuk perguruan tingginya universitas atau institut gitu, nanti dari prodi dilanjutkan ke tingkat fakultas ya, dari fakultas ke tingkat perguruan tinggi. Nah, kecuali kalau yang di bawah itu ya, tingkatannya misalkan sekolah tinggi, politeknik atau akademik, itu dari prodi langsung ke perguruan tinggi. Nah, ini diharapkan di setiap perguruan tinggi memiliki tim penilai angka kredit internal ya. Jadi sebelum nanti diusulkan ke LLDikti atau ke perguruan tingginya atau apa namanya ke Dikti, kalau ke Dikti nanti lewat LLDikti dan perguruan tinggi ya. Sebelum diusulkan ke LLDikti itu sudah melalui tahap apa namanya penilaian ya di internal masing-masing perguruan tinggi, sehingga nanti tidak terlalu banyak salah begitu ya. Kalau terlalu banyak salah, revisinya bolak-balik itu akan memakan waktu yang lama. Di LLDikti sendiri ini sudah menggunakan aplikasi untuk apa namanya, untuk mensubmit usulan Ibu dan Bapak, usulan jabatan akademik. Di kami di LLDikti wilayah 4 juga sudah menggunakan aplikasi ya secara online. Jadi ini juga sudah mempermudah ya, mempermudah dosen-dosen sekalian untuk pengusulan jabatan akademik. Nah, kemudian juga itu untuk asisten ahli dan lektor selesai sampai di LLDikti Ibu dan Bapak ya, baik PAK penetapan angka kreditnya maupun SK-nya ya. Kalau di LLDikti wilayah 4 PAK itu apa namanya, diterbitkan oleh bagian Diktendik ya, di bagian saya, dan kemudian nanti SK-nya diterbitkan di bagian yang lain, yaitu di bagian HKT Hukum Kepegawaian dan Tata Laksana ya, di kepegawaian gitu ya. Nah, jadi ini dari dua bagian yang berbeda. Nah, kemudian untuk usulan lektor kepala dan guru besar, setelah nanti dilakukan penilaian oleh LLDikti,
maka usulan tersebut akan dilanjutkan ke Dikti, ya, ke kementerian. Ini juga sama, sudah melalui online. Aplikasinya adalah pak.kemdikbud.go.id. Kami nanti akan menyampaikan usulan Ibu dan Bapak yang sudah di-ACC oleh penilai di LLDikti untuk dilanjutkan ke penilaian di pusat, ya. Dan untuk lektor kepala dan guru besar, PAK dan SK-nya diterbitkan oleh Dikti, ya. PAK-nya oleh Direktorat Sumber Daya dan SK-nya oleh Biro Kepegawaian. Di Dikti pun sama, ya, di dua bagian yang berbeda. Nah, demikian Ibu dan Bapak mekanisme layanan pengusulan jabatan akademik, ya. Kalau di LEDIK wilayah 4, SOP-nya sampai ke terbit PAK itu 40 hari tanpa revisi, ya, jika tanpa revisi. Tapi kalau ada revisi, ya berarti bergantung revisinya tersebut, ya. Sampai tidak ada revisi itu dihitung mulai SOP-nya. Kemudian nanti di Dikti itu katanya 45 hari kerja ini, ya, di Dikti ini. Tapi juga bergantung, ya, kalau revisi bolak-balik ya tentu akan memakan waktu yang lama. Baik, ini mungkin yang harus Ibu dan Bapak ketahui tentang berapa angka kredit yang dibutuhkan, ya, dari setiap bidang oleh Ibu dan Bapak yang harus dikumpulkan, ya, baik di bidang pendidikan atau pengajaran, kemudian penelitian, pengabdian, dan penunjang. Nah, ini Ibu dan Bapak adalah proporsi angka kredit yang dibutuhkan pada masing-masing jabatan akademik. Untuk mengusulkan jabatan akademik asisten ahli yang sekarang pendidikannya minimal S2, maka bidang A-nya minimal 55% dari angka kredit yang dibutuhkan, ya. Bidang B-nya minimal 25% dan kemudian bidang C dan D-nya maksimal, ya, maksimal 10%, ya. Untuk ini dibutuhkan kalau untuk pengangkatan pertama itu kan dari ijazah S2 itu sudah memiliki angka kredit 150, ya, Ibu dan Bapak. Nah, untuk kenaikan jabatan akademik pertama, untuk pengangkatan pertama di Permendikbud dipersyaratkan menambahkan 10 angka kredit dari aktivitas Tridharma, ya. Jadi 55%-nya ini dari 10, ya. Jadi 5,5 bidang A minimal, bidang B-nya minimal 2,5, bidang C dan D-nya maksimal 1. Kemudian untuk lektor, ini juga pendidikannya masih minimal S2. Ke bidang A itu minimal harus terkumpul 45% dari angka kredit yang dibutuhkan. Dan kemudian bidang B-nya minimal 35%, bidang C dan D-nya maksimal 10%. Untuk lektor kepala ini masih bisa untuk yang S2, ya, dan juga tentu S3. Untuk proporsinya bidang A 40% minimal, bidang B-nya minimal 40% juga, dan untuk bidang C dan D-nya maksimal 10%. Untuk profesor itu tentu harus S3, bidang A-nya minimal 35%, bidang B-nya minimal 45%, dan bidang C dan D-nya maksimal 10%, ya. Baik, ini untuk bidang A, komponen pendidikan, pelaksanaan pendidikan, dan angka kredit. Ini saya ulas sedikit saja, Ibu dan Bapak. Hanya ingin menyamakan persepsi terkait penilaian atau angka kredit bidang perkuliahan ini, ya, karena juga ternyata masih kadang-kadang berbeda persepsi tentang penghitungan angka kredit bidang pengajaran, ya. Kalau di sini ijazah sudah pasti ya sama, ya, persepsinya. Untuk doktor itu 200, dan jabatan itu 3 poinnya. Nah, di sini ada B, pelaksanaan pendidikan. 1, melaksanakan perkuliahan atau tutorial atau perkuliahan praktikum dan sebagainya. Ini dihitung per semester. 1, asisten ahli. Nah, ini artinya untuk dosen yang sudah berjabatan asisten ahli. Jadi kalau asisten ahli mau ke lektor, pakainya yang ini, ya. Asisten ahli untuk beban mengajar 10 SKS pertama, maka angka kreditnya adalah 0,5 per SKS, ya. Jadi kalau dikalikan 10 dikali 0,5 itu 5, dan 2 SKS berikutnya itu 0,25 per SKS. Jadi kalau dikalikan 2 dikali 0,25 itu 0,5, ya. Dan totalnya dalam satu semester itu poin yang bisa didapat adalah 5,5 karena batas kepatutan dari bidang pengajaran
hanya sampai di 12 SKS ya. Jadi sekalipun Ibu dan Bapak mengajar lebih dari 12 SKS, tapi yang dapat dihitung untuk kenaikan jabatan akademik maksimal 12 SKS ya. Kemudian untuk dosen yang berjabatan lektor ke atas, maka bidang pengajarannya dihitung 10 SKS pertama dinilai 1, jadi totalnya 10. Kemudian 2 SKS berikutnya nilainya adalah 0,5 ya. Jadi kalau dikalikan 1 ya, 0,5 kali 2. Jadi total yang dapat diperoleh untuk dosen yang berjabatan lektor ke atas adalah 11 angka kredit bidang pengajaran ya. Ini mungkin yang harus kita samakan persepsinya, karena kadang ada dosen yang mengusulkan dari asisten ahli ke lektor itu menghitungnya yang poin 2 gitu ya, yang dia mau naik ke lektor. Padahal ini artinya adalah jabatan dosen saat mengusulkan ya. Bagaimana dengan yang TP mau ke AA? Kalau TP mau ke asisten ahli itu mengikuti yang asisten ahli ya. Jadi dihitungnya 0,5 untuk 10 SKS pertama dan 0,25 untuk 2 SKS berikutnya ya. Baik, kemudian ini adalah wewenang dan tanggung jawab dosen dalam mengajar ya. Ibu dan Bapak juga harus pahami ini, surat izin mengajar bagi dosen itu adalah dosen yang sudah memiliki jabatan akademik ya, Ibu dan Bapak ya. Kalau dosen yang masih tenaga pengajar yang belum memiliki jabatan akademik, itu diperkenankan mengajar tapi harus dalam pengawasan atau dalam bimbingan dosen yang minimal berjabatan lektor kepala. Itu aturan di undang-undangnya seperti itu. Di Permendikbud ya. Nah, tapi kalau untuk pengusulan jabatan akademik, seorang dosen yang belum memiliki jabatan akademik untuk pengangkatan pertamanya, maka bidang pengajarannya dapat dihitung. Ya. Nah, kemudian untuk yang asisten ahli, magister tentu masih mengajarnya di diploma atau sarjana, begitu ya izinnya. Kemudian kalau yang sudah doktor itu bisa sampai membantu di program doktor. Ya, jadi ini yang berpengaruh adalah kualifikasi pendidikan, Ibu dan Bapak ya, kewenangan mengajar ini ya. Sekalipun lektor kepala, kalau masih magister, ini masih kewenangannya mengajar di diploma atau sarjana. Dia belum boleh mengajar magister tentunya ya. Kalau yang lektor kepala, doktor tentu sudah bisa mengajar di program S1, S2 maupun S3 ya, begitupun profesor. Baik, kemudian ini adalah wewenang dan tanggung jawab dosen dalam kegiatan bimbingan, laporan tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi. Ya. Dalam hal ini, untuk dosen yang belum memiliki jabatan akademik, belum diperkenankan untuk menjadi dosen pembimbing. Ya. Ini baru kewenangannya ini untuk dosen yang berjabatan asisten ahli ya, baru boleh membimbing ya. Asisten ahli yang magister ini hanya boleh membimbing skripsi atau tugas akhir. Kemudian yang doktor ini boleh membantu program bimbingan tesis. Kemudian yang lektor, magister juga masih pembimbingannya di skripsi atau tugas akhir. Kemudian lektor, doktor itu bisa sampai membantu pembimbingan disertasi. Ya. Lektor kepala dan profesor ini sudah boleh membimbing disertasi, tapi dengan syarat memiliki jurnal internasional bereputasi. Ya, sekalipun profesor ini dipersyaratkan harus memiliki jurnal ilmiah internasional bereputasi. Nah, kemudian kalau yang belum memiliki, maka yang lektor kepala, yang doktor ini boleh membantu pembimbingan disertasi. Ya. Baik, inilah yang krusial Ibu dan Bapak dalam hal pengusulan jabatan akademik ya, adalah bidang B atau karya ilmiah. Nah, ini adalah tugas tanggung jawab dalam publikasi karya ilmiah, atau ini syarat khususnya ya Ibu dan Bapak, syarat khusus untuk kenaikan jabatan akademik reguler. Ini yang tadi reguler dari asisten ahli ke lektor ke lektor kepala ke profesor gitu ya. Ini harus sebagai penulis pertama. Di sini ada kalimat dan sekaligus penulis korespondensi, ini dicoret ya. Yang dicoret ini adalah asalnya dari PO 2019. Kemudian di PO 2019 plus suplemen ini dihapus, jadi hanya sebagai penulis pertama. Dan juga ada perubahan di PO yang lama itu untuk yang asisten ahli ya, mengajukan ke asisten ahli, jurnal kewajibannya adalah jurnal nasional terakreditasi peringkat 3, 4, 5, dan 6
atau jurnal nasional di luar peringkat. Nah, ini yang jurnal nasional di luar peringkat ini adalah tambahan di yang suplemen ini. Ya, kalau di yang sebelumnya harus peringkat 3, 4, 5, 6. Jadi ini dipermudah Ibu dan Bapak ya untuk pengusulan asisten ahli ataupun lektor. Ini ya, masih di jurnal nasional terakreditasi peringkat 3, 4, 5, 6 ataupun di jurnal nasional di luar peringkat itu juga boleh ya. Kemudian untuk lektor yang masih S2 itu wajib memiliki jurnal internasional dan lektor kepala S3 itu wajibnya di jurnal nasional peringkat 1 atau 2 ya, atau jurnal nasional terakreditasi Dikti. Kemudian yang profesor itu harus memiliki jurnal internasional bereputasi ya. W ini tuh artinya maksudnya wajib ada ya yang dipersyaratkan, ini sebagai syarat khusus, atau boleh digantikan dengan karya ilmiah yang angka kreditnya lebih tinggi ya. Jadi misalkan Ibu dan Bapak mengusulkan ke lektor tapi sudah punya jurnal nasional peringkat 1 atau 2, itu tentu boleh menggantikan yang dipersyaratkan di sini adalah jurnal nasional peringkat 3, 4, 5, 6 ya. Karena tentu jurnal nasional peringkat 1 atau 2 itu angka kreditnya lebih tinggi ya. Demikian S itu disarankan ada. Jadi kalau asisten ahli punya jurnal internasional tentu ini akan lebih baik ya. Nah, itu Ibu dan Bapak syarat khusus ya. Ini harus sebagai penulis pertama ya. Kemudian ini adalah posisi penulis dan karya ilmiah syarat khusus bagi yang loncat jabatan tadi Ibu dan Bapak ya. Yang dari asisten ahli mau langsung loncat ke lektor kepala. Maka syaratnya tidak sama dengan yang reguler tadi, tapi dia harus wajib memiliki 2 buah jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama ya. Yang 50%-nya 50% dari 2 buah berarti satunya ya, 1 buahnya harus berasal dari jurnal internasional bereputasi yang SJR atau impact factor-nya sesuai dengan rata-rata di bidang ilmunya ya. Jadi misalkan Ibu dan Bapak yang berasal dari bidang ilmu Art and Humanities ya di Scopus itu SJR-nya 0,25, impact factor-nya 0,5 gitu ya. Yang bidang ilmu sosial di Scopus 0,4, Web of Science 0,8 dan yang Science di Scopus 0,5, Web of Science 1 ya. Kemudian yang mau loncat dari lektor ke profesor, ini wajib memiliki minimal 4 buah jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama. Ya, yang 50%-nya atau 2 buah diantaranya harus memenuhi SJR sesuai bidang ilmunya. Ya. Kemudian ini adalah syarat khusus bagi kenaikan dalam jabatan yang sama ya. Kalau tadi yang naik angka kreditnya saja ya Ibu dan Bapak. Dari lektor 200 ke 300, dari lektor kepala 400 ke 5,5 atau 700 begitu ya. Kemudian profesor dari 8,5 ke 1050 ya. Maka syarat khusus karya ilmiahnya adalah seperti ini ya. Dari mulai kenaikan lektor sampai ke lektor kepala doktor ini hanya dipersyaratkan jurnal nasional peringkat 3, 4, 5 atau 6 atau di luar peringkat ya. Ini wajib ada atau boleh digantikan dengan karya ilmiah yang angka kreditnya lebih tinggi ya. Dan untuk profesor yang 8,5 ke 1050 itu dipersyaratkan jurnal nasional terakreditasi 1 atau 2 ya atau jurnal nasional terakreditasi Dikti. Nah, itu saja untuk yang kenaikan dalam jabatan yang sama tidak terlalu sulit ya persyaratan jurnalnya. Nah, kemudian ini adalah syarat tambahan untuk kelompok yang luar biasa ya, disebut kelompok luar biasa ini adalah yang masa kerja aktifnya minimum. Ibu dan Bapak ya, masa kerja aktif minimum ternyata ini juga harus dilihat masa kerja sejak asisten ahli. Jadi kalau sekarang dihitungnya sejak pengangkatan pertama ya, bukan sejak dosen tetap. Nah, maka untuk yang mau ke guru besar itu harus lebih dari 20 tahun. Kalau sudah lebih dari 20 tahun tidak dikenakan syarat tambahan. Tapi kalau kurang dari 20 tahun dan harus lebih dari 10 tahun, maka harus menambah karya ilmiah syarat khususnya, yaitu berupa jurnal internasional bereputasi, yaitu jurnal terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh kementerian ya, Clarivate Analytic Web of Science dan atau Scopus dengan SJR jurnal atau GIFWOS sesuai dengan bidang ilmunya.
Tidak termasuk dalam kriteria ini adalah jurnal berstatus coverage discontinued dan cancel di Scopus atau SIMA-UCR. Dan kemudian harus melampirkan bukti proses pembimbingan paling sedikit setara 80 angka kredit yang berasal dari bimbingan tugas akhir, KKL, KKN, PKL, magang, dan kegiatan kemahasiswaan. Ya. Dan tentu harus ada bukti kegiatannya ya sesuai dengan aktivitasnya. Nah, itu Ibu dan Bapak untuk yang mau ke guru besar tapi masa kerja aktifnya belum 20 tahun sejak asisten ahli ya. Kemudian untuk yang kolektor kepala juga ada Ibu dan Bapak masa kerja aktif minimumnya ya, harus minimal 8 tahun. Kalau sudah 8 tahun maka tidak dikenakan syarat tambahan, tapi kalau belum 8 tahun dikenakan syarat tambahan seperti ini. Ya, harus menambah karya ilmiah syarat khususnya minimal di jurnal internasional bereputasi, yaitu jurnal terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui Kemdikbud, Clarivate Analytic Web of Science dan atau Scopus dengan SCR di atas 0,1 ya, atau memiliki jurnal impact factor Clarivate Analytic WOS paling sedikit 0,05 ya. Dan di sini juga tidak boleh yang coverage discontinue atau cancel ya, serta kelompok emerging sources citation index di Clarivate Analytic WOS. Dan wajib melampirkan juga bukti proses pembimbingan paling sedikit setara 40 angka kredit yang berasal dari bimbingan tugas akhir, KKL, PKL, magang, dan kegiatan kemahasiswaan. Nah, kemudian juga Ibu dan Bapak, untuk ke profesor, ini usia ijazahnya minimal harus 3 tahun. Kalau belum 3 tahun, itu juga boleh diusulkan, tetapi harus menambahkan lagi syaratnya. Ya. Syarat khususnya adalah ditambah, yaitu jurnal internasional bereputasi yang terbit setelah studi dan bukan bagian dari disertasi, yang SJR-nya di atas 0,1 ya, atau Web of Science 0,05 ya. Ini juga sama, tidak boleh yang discontinue dan cancel ya. Kemudian satu lagi adalah jurnal internasional bereputasi, sama terbitnya setelah studi bukan bagian dari disertasi, yang SJR-nya sesuai dengan bidang ilmunya ya. Jadi kalau yang satu tadi SJR-nya di atas 0,1 atau Web of Science 0,05, yang satu lagi harus sesuai bidang ilmu ya. Ini kalau ijazah belum 3 tahun. Tapi kalau sudah 3 tahun tentunya tidak dikenakan syarat tambahan ya. Baik, kemudian ini adalah syarat tambahan untuk setiap yang mau ke profesor, Ibu dan Bapak ya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 49 bahwa untuk pengusulan ke profesor dipersyaratkan memenuhi salah satu di antara 4 ya. Ini salah satu saja di antara 4, yaitu 1 pernah mendapatkan hibah penelitian kompetitif atau penugasan tingkat daerah atau nasional atau kementerian atau internasional atau korporasi atau kompetitif internal perguruan tinggi, harus sebagai ketua ya Ibu dan Bapak, kecuali penelitian program tesis atau disertasi. Atau pernah membimbing atau membantu membimbing program doktor. Atau pernah menguji sekurang-kurangnya 3 mahasiswa program doktor, baik di perguruan tinggi sendiri maupun perguruan tinggi lain. Atau sebagai reviewer sekurang-kurangnya pada 2 jurnal internasional bereputasi yang berbeda ya, dengan tentunya melampirkan bukti-bukti sesuai dengan kegiatan atau aktivitas yang dipilih ya. Baik, ini adalah posisi penulis ya, tentu Ibu dan Bapak sudah paham bahwa penulis pertama adalah yang disebut pertama dalam setiap karya ilmiah. Kemudian penulis pendamping itu adalah penulis yang disebut kedua dan seterusnya dalam setiap karya ilmiah. Penulis korespondensi adalah penulis yang bertanggung jawab untuk korespondensi ya. Penulis utama itu adalah penulis pertama atau penulis korespondensi. Nah, hal ini harus dipahami oleh Ibu Bapak dan Bapak sekalian karena berkaitan dengan proporsi nilai yang akan diperoleh ya. Nanti Ibu dan Bapak misalkan memiliki jurnal sebagai penulis pertama ya, maka berapa sih angka kredit yang bisa diperolehnya gitu ya. Nah, ini adalah proporsi nilainya. Penulis pertama sekaligus sebagai penulis korespondensi berhak mendapatkan masing-masing berhak mendapatkan 60% ya.
si penulis pertama ini dari angka kredit ilmiah yang diperoleh. Nah, jadi misalkan Ibu dan Bapak punya jurnal nasional terakreditasi 1 atau 2 yang angka kreditnya maksimal itu 25 ya di PO itu. Nah, kemudian Ibu dan Bapak sebagai penulis pertama sekaligus sebagai penulis korespondensi, maka Bapak dan Ibu berhak mendapatkan 60% dari 25 angka kredit tersebut ya, jadi 15 maksimal gitu ya. Nanti penilai berhak menjudge lagi, menilai ulang ya berapa Ibu dan Bapak layaknya mendapatkan ini ya. Karena tergantung dari kualitas karya tulis yang Ibu Bapak hasilkan juga gitu ya. Kemudian juga tergantung dari jurnal juga ya tempat publish-nya. Kemudian jika penulis korespondensi tidak sekaligus sebagai penulis pertama, maka penulis korespondensi dan penulis pertama mendapatkan masing-masing 40% dari angka kredit karya ilmiah ya, dan 20% sisanya dibagikan kepada penulis pendamping. Kemudian hal khusus jika penulis karya ilmiah terdiri atas penulis pertama dan penulis korespondensi, maka masing-masing tinggal dibagi 2 saja ya nilainya dari angka kredit karya ilmiah yang dihasilkan. Kemudian jika Ibu dan Bapak sebagai penulis korespondensi ini juga harus ada buktinya ya. Jadi seorang dosen sebagai penulis korespondensi dapat diakui angka kredit karya ilmiahnya dengan melampirkan bukti korespondensi dengan pengelola jurnal ya seperti paper submissions, acceptance letter, dan bukti proses review bahwa karya ilmiah layak dipublikasikan. Sedangkan surat pernyataan dari redaksi jurnal itu tidak cukup untuk membuktikan dosen sebagai penulis korespondensi. Nah, jadi ini harus disimpan baik-baik Ibu dan Bapak ya, bukti-bukti korespondensi yang tersimpan di email Ibu dan Bapak, karena sewaktu-waktu juga akan diperlukan ya. Nah, ini adalah simulasi angka kredit Ibu dan Bapak. Tadi untuk pengangkatan pertama sudah saya jelaskan juga ya, kebutuhan angka kredit atau kebutuhan KUM di aktivitas tridharmanya itu adalah 10 ya di luar ijazah. Jadi tadi untuk bidang A komposisinya kan 55% ya. Jadi 55% dikali 10 yaitu 5,5, bidang B-nya 2,5, bidang C dan D-nya maksimal masing-masing 1 angka kredit ya. Nah, ini dapat Ibu Bapak peroleh bidang A-nya, ini tentu dari pengajaran saja sudah mencukupi lah ya, 5,5 itu kan ekivalen atau sama dengan pengajaran 12 SKS per semester ya. Tentu kalau dari RTP ke AA dengan masa kerja 1 tahun, ini sudah terpenuhi ya insya Allah. Kemudian bidang B 2,5 angka kredit saja. Dari 1 jurnal juga insya Allah sudah terpenuhi ini Bu dan Bapak ya. Dan untuk bidang C dan D maksimal 1 saja dari 1 kegiatan masing-masing itu juga sudah cukup ya. Kemudian saya contohkan lagi kenaikan dari asisten ahli ke lektor 300 dengan penambahan ijazah misalkan ya. Ketika asisten ahli Bu dan Bapak ijazahnya masih S2 tapi kemudian sekarang sudah punya ijazah S3 mau mengusulkan ke lektor 300. Maka kebutuhan angka kreditnya adalah 300 dikurangi dengan 50 dari ijazah yang diperoleh, tambahan ijazah S3-nya, kemudian dikurangi 150 dari angka kredit asisten ahli yang sudah diperoleh. Jadi angka kredit yang dibutuhkan hanya 100 saja ya dari bidang ABCD dengan komposisinya masing-masing. Bidang A minimal 45% dari 100 yaitu 45 angka kredit, bidang B-nya 35% dari 100 yaitu 35, dan bidang C dan D-nya masing-masing maksimal 10 angka kredit ya. Jadi Ibu dan Bapak silakan bisa menghitung sendiri berapa sih kebutuhan angka kredit yang harus dikumpulkan oleh Ibu dan Bapak sekalian gitu ya untuk usulan kenaikan jabatan yang akan Ibu Bapak usulkan. Nah, kemudian juga Ibu dan Bapak harus memperhatikan batas kepatutannya dari masing-masing aktivitas tridharma yang dapat diusulkan. Nah, ini adalah tentang pelaksanaan pendidikan. Ini ada batas kepatutan tadi seperti yang sudah saya sampaikan untuk bidang pengajaran itu maksimal 12 SKS saja ya itu batas kepatutannya sehingga angka kredit
per semester. Untuk yang berjabatan asisten ahli itu adalah 5,5, dan yang berjabatan lektor ke atas itu adalah 11 angka kredit per semester ya. Dan kemudian yang lainnya ini bisa Ibu Bapak lihat juga di PO ya. Untuk membimbing seminar itu 1 angka kredit per semester, membimbing KKN 1 angka kredit per semester, membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis dan skripsi itu maksimal 32 angka kredit per semester ya, dan seterusnya. Kemudian dalam pelaksanaan penelitian, Ibu dan Bapak, ini juga ada batas kepatutannya ya yang harus diperhatikan. Tapi batas kepatutan ini adalah untuk pengusulan ke jabatan lektor kepala dan profesor ya. Kalau untuk asisten ahli dan lektor ini belum dikenakan batas kepatutan. Batas kepatutannya ini adalah untuk kelompok nasional ya, baik jurnal maupun proceeding, maksimal 25% saja ya. Jadi tidak boleh lebih dari 25% dari angka kredit yang dibutuhkan. Nah, kemudian kelompok nasional di sini adalah kelompok nasional jurnal yang peringkat 5 dan 6 ya, dan yang di luar peringkat. Kalau peringkat 1 dan 2 ini tidak dikenakan, 3 dan 4 juga. Yang 25% ini adalah untuk jurnal nasional peringkat 5, 6 dan juga di luar peringkat, dan juga proceeding nasional ya. Jadi jika Ibu dan Bapak mengusulkan ke lektor kepala dengan bidang yang dibutuhkannya sebesar 80 misalkan ya, 80 angka kredit, maka 25%-nya yaitu 20-nya itu maksimal berasal dari jurnal nasional dan proceeding ya. Tidak boleh lebih dari 20. Kemudian ini adalah batas kepatutan bidang C ya, nanti Ibu dan Bapak bisa lihat sendiri lah kalau ini di PO ya. Dan kemudian ini adalah bidang D ya. Nah, kemudian ini Ibu dan Bapak adalah pengakuan karya ilmiah selama pendidikan ya. Jika Ibu dan Bapak punya karya ilmiah yang itu berasal dari disertasi atau tesis ya, merupakan bagian-bagian dari disertasi atau tesis. Kemudian dijadikan jurnal begitu, maka untuk usul kenaikan jabatan akademik ini tidak dapat dinilai begitu ya, karena ini dianggapnya sudah dimasukkan dalam angka kredit ijazah ya. Nah, kemudian begitupun kalau disertasi atau tesis Ibu dan Bapak dijadikan buku ya, maka buku tersebut tidak dapat dijadikan buku referensi atau monograf untuk usulan kenaikan jabatan akademik gitu ya. Nah, yang dapat dinilai adalah yang sudah ada sintesis atau pengembangan dari disertasi ya, paling sedikit terdapat keterbaruan minimal 50% dari disertasinya ya. Ini dapat diakui tetapi tidak dapat untuk pemenuhan syarat khusus. Jadi tetap untuk syarat khusus itu harus yang di luar disertasi atau tesis begitu ya. Nah, ini ada pengecualian Ibu dan Bapak untuk pengangkatan pertama ya. Untuk yang pengangkatan pertama, maka jurnalnya ya itu boleh yang berasal dari tesis atau disertasi ya. Ini pengecualian. Tapi kalau untuk kenaikan yang selanjutnya itu tidak diperkenankan. Baik, kemudian ini adalah jika karya ilmiah itu terbit di jurnal asal conference Ibu dan Bapak ya. Ini dinilai tetap dinilai sebagai hasil conference atau proceeding ya, kecuali ada sintesis atau pengembangan dari conference, paling sedikit terdapat keterbaruan 50% ya, tapi tidak dapat dijadikan sebagai pemenuhan syarat khusus ya. Ini juga masih banyak dosen-dosen yang mencantumkan ini ya, jurnalnya diterbitkan di jurnal asal conference lalu dicantumkan sebagai jurnal. Nah, ini keliru ya, tempatnya harusnya di proceeding ya. Ini termasuk kategori proceeding. Kemudian pengakuan karya ilmiah syarat khusus untuk chief editor atau editor jurnal ya. Kalau Ibu dan Bapak yang bertindak sebagai bertindak sebagai chief editor atau editor jurnal, maka jurnal-jurnal yang Ibu dan Bapak hasilkan itu harus diterbitkan di luar jurnal yang Ibu Bapak kelola ya, atau dapat diakui maksimal itu 10% dari kebutuhan minimal angka kredit ya, pelaksanaan penelitian tentunya.
Kemudian ini adalah ketentuan untuk kenaikan pangkat bagi yang loncat jabatan, Ibu dan Bapak ya. Kalau yang loncat tadi dari asisten ahli ke lektor kepala, itu kan berarti dari 3B bisa ke 4A ya, lektor kepala 400 misalkan. Itu bisa ke 4A. Nah, tapi kalau untuk kenaikan pangkatnya, itu tidak bisa ikutan loncat, Ibu dan Bapak ya. Kalau pangkat tetap harus dilakukan secara bertahap. Ya, dari 3B ke 3C, 3C ke 3D itu per 2 tahun diusulkan ya. Tapi tentunya kalau yang sudah sudah memiliki jabatan lektor kepala 400 itu sudah memiliki tabungan sehingga bisa dinaikkan ke 4A. Tetapi untuk dari 3D ke 4A-nya nanti dipersyaratkan angka kredit sebesar 30% dari unsur utama ya ABC sesuai dengan angka kredit yang dibutuhkan tapi tidak diperhitungkan sebagai tambahan angka kredit ya. Karya ilmiah yang dipakai dalam pemenuhan angka kredit 30% tersebut dapat digunakan lagi untuk kenaikan jabatan atau pangkat berikutnya ya. Jadi untuk ke lektor 5,5 misalkan ya atau ke 700 itu penelitiannya bisa digunakan lagi. Nah, begitupun yang loncat dari lektor ke profesor ya, maka pangkatnya tidak ikutan loncat ya, Ibu dan Bapak ya. Tetap harus bertahap satu tingkat demi satu tingkat ya. Dari misalkan dari golongan tadi dari lektor misalkan dia sudah 3C misalkan ya, maka nanti dari 3D gitu ya ke 4A itu tetap bertahap ya. Tidak bisa langsung ke 4D. Ini adalah ketentuan yang diubah Ibu dan Bapak di PO PAK 2019 plus suplemen itu untuk semua jenis kenaikan jabatan akademik ke profesor dapat diproses setelah pangkat dosen yang bersangkutan mencapai minimal pembina atau 4A ya. Ini dihapus aturan ini di surat edaran Ditjendikti yang terakhir yang tanggal bulan Januari 2021. Jadi persyaratan 4A-nya dihapus ya. Jadi boleh yang masih 3D juga boleh ke profesor ya. Ini juga mungkin dilihat karena banyak juga dosen-dosen yang berpotensi ke profesor tapi terkendala dengan pangkat yang belum 4A ya sehingga aturan ini dihapus. Bentar Ibu dan Bapak, saya izin dulu untuk saya lanjutkan. Kemudian terkait dengan tes kemiripan, Ibu dan Bapak harus perhatikan juga tentang karya ilmiah Ibu dan Bapak yang tentu tidak boleh hasil plagiat ya Ibu dan Bapak ya. Hasil plagiarisme ini juga tentu melanggar ya, melanggar aturan jika nanti terindikasi plagiat gitu. Ibu dan Bapak terkait dengan tes kemiripan ini batasnya adalah tidak boleh lebih dari 25% ya. Hasil karya Ibu dan Bapak sekalian nanti dicek similarity-nya, boleh di-authenticate atau di Turnitin ya software-nya bisa digunakan software tersebut. Kemudian ini harus tidak boleh lebih dari 25% ya. Walaupun ini juga kalau untuk pengusulan lektor kepala dan guru besar ini utamanya ya harus melampirkan similarity check ini untuk jurnal-jurnal yang internasional ya itu di dikti dipersyaratkannya seperti itu. Tapi walaupun demikian tentu karya ilmiah yang nasional yang juga tidak harus melampirkan ini juga Ibu dan Bapak harus terhindar dari plagiarisme ya, baik plagiarisme terhadap karya orang lain maupun plagiat terhadap karya sendiri ya atau self plagiarism ya. Nah, di sini katanya kalau melebihi 25%, maka peer review secara substansi harus memberikan pendapat ada tidaknya indikasi plagiasi ya. Jadi ini peer review juga harus bekerja dengan baik ya untuk mereview hasil karya rekannya begitu harus dicek ya ini plagiarisme ini. Ya, baik, ini adalah kelebihan angka kredit Ibu dan Bapak ya. Tentang kelebihan angka kredit ini juga banyak dipertanyakan oleh dosen ya. Ibu, Bapak, saya ini sudah punya jabatan lektor. Ketika lektor angka kredit yang saya peroleh adalah 280 katanya gitu ya. Maka yang 80 boleh ya ditambahkan untuk usulan berikutnya gitu ya.
Nah, ini Ibu dan Bapak ternyata ada kabar yang kurang menyenangkan bagi Ibu dan Bapak sekalian tentang kelebihan angka kredit ini ya. Kalau di PO 2019 plus suplemen itu ya, di PO yang 2019 itu dinyatakan bahwa kelebihan angka kredit bidang B ya, bidang B ini ya, kalau bidang A tentu tidak dapat, C dan D apalagi, bidang B yang dapat ditambahkan. Bidang B ini boleh ditambahkan sebesar 40% ke angka kredit bidang B yang sedang diusulkan, gitu ya. Itu di PO 2019 kemarin. Tetapi di surat edaran yang terbaru dinyatakan bahwa kelebihan angka kredit ini boleh ditambahkan sebesar 80% dengan syarat bahwa angka kredit di bidang B yang sedang diusulkan sudah terpenuhi, gitu ya. Jadi kata dosennya ya untuk apa gitu ya Ibu dan Bapak ya. Jadi inilah dosen harus mengikhlaskan kelebihan angka kreditnya lah seperti itu ya. Angka kredit sekali ternyata tidak bermanfaat Bapak ya. Jadi diikhlaskan saja kelebihan angka kreditnya dan silahkan menyusun kembali kinerja aktivitas Tridharma bidang B-nya ini di kinerja yang baru gitu ya, yang lama diikhlaskan saja ya, karena ternyata boleh ditambahkan itu kalau sudah memenuhi hukumnya yang sedang diusulkan. Nah, ini adalah kesesuaian bidang ilmu, Ibu dan Bapak ya. Kesesuaian bidang ilmu ini tentu untuk utamanya untuk pengangkatan ke profesor. Tapi namun demikian juga untuk usulan ke lektor, lektor kepala ini juga tentu harus memperhatikan bidang ilmu ya. Harus mulai diperhatikan. Jadi yang disebut sesuai ya, kesesuaian bidang ilmu itu adalah sesuainya bidang ilmu pendidikan terakhir ya. Pendidikan terakhir Ibu dan Bapak ini doktornya di bidang apa, itu harus sama dengan karya-karya ilmiahnya dan juga mata kuliah penugasannya, begitu ya. Jadi bukan harus sesuai S1, S2, S3-nya, tetapi dilihat dari pendidikan terakhir ya. Itu harus sama dengan karya-karya ilmiah dan juga mata kuliah penugasan. Baik, ini adalah ringkasan saja, Ibu dan Bapak, syarat-syarat ya untuk asisten ahli, kualifikasi pendidikan minimal S2, kemudian minimal 1 tahun setelah menjadi dosen tetap, ya, kemudian memiliki angka kredit minimal 10 HUM selain pendidikan, dan kinerjanya setelah menjadi dosen tetap, kemudian memiliki karya ilmiah berupa jurnal nasional peringkat 3, 4, 5, 6, atau tanpa peringkat, dan ini sertifikat pekerti ini adalah syarat tambahan di LLDT wilayah 4 ya. Kalau di LLDT wilayah lain saya tidak tahu apakah ada persyaratan ini atau tidak. Dan ternyata juga di persyaratan Serdos yang tahun ini ya Ibu dan Bapak ya, persyaratan Serdos di tahun 2021 ini juga dipersyaratkan sertifikat pekerti. Jadi kalau di yang lalu sertifikat pekerti ini boleh menggantikan salah satu dari TKDA atau TKBI untuk syarat Serdos, tapi kalau di tahun ini sertifikat pekerti ini juga menjadi wajib ya, atau applied approach ya, atau AA. Nah itu Ibu dan Bapak ya. Kemudian untuk ini syarat pengangkatan pertama ke lektor, ini bedanya hanya di ijazah saja, ijazahnya minimal S3. Kemudian ini untuk syarat ke lektor yang reguler, masa kerjanya 2 tahun setelah TMT asisten ahli ya, dari TMT sebelumnya itu 2 tahun ya dari setiap kenaikan. Kemudian memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan tentunya baik per bidang maupun totalnya ya. Kemudian juga memiliki karya ilmiah berupa jurnal nasional tadi masih sama peringkat 3, 4, 5, 6 dan mulai diperhatikan kesesuaian bidang ya. Nah, ini lektor kepala yang reguler, masa kerja 2 tahun setelah TMT lektor. Kemudian kalau masa kerjanya kurang dari 8 tahun sejak asisten ahli, ada persyaratan tambahan yaitu berupa karya ilmiah tadi ya, dan pembimbingan minimal 40 angka kredit. Kemudian memiliki karya ilmiah berupa jurnal nasional terakreditasi 1 atau 2 bagi doktor, dan yang masih magister itu harus memiliki jurnal internasional. Kemudian memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan, baik total maupun per bidang, dan diperhatikan kesesuaian bidang ilmu. Ya. Dan satu lagi syaratnya, untuk yang ke lektor kepala harus sudah memiliki sertifikat pendidik. Ya. Jadi kalau belum Serdos, itu belum bisa ke lektor kepala. Nah, dan hal ini ada perbedaan di persyaratan kenaikan pangkat. Ya.
Kalau dikenaikan pangkat itu kalau pertama kan in passing ya namanya. Dan asisten ahli itu di in passing ketiga B. Nah, untuk kenaikan berikutnya itu Ibu dan Bapak harus sudah serdos baru bisa dinaikkan pangkatnya. Kalau belum serdos itu tidak dapat dinaikkan pangkatnya. Ya, tapi kalau dalam hal jabatan akademik ini kolektor kepala yang wajib punya serdik ya, sertifikat pendidik. Kemudian ini untuk yang loncat perbedaannya adalah di persyaratan karya ilmiahnya saja tadi ya, loncat dari asisten ahli kolektor kepala yaitu wajib memiliki 2 karya ilmiah berupa jurnal internasional bereputasi yang salah satunya memenuhi SCR sesuai bidang ilmunya. Kemudian ini yang ke profesor secara reguler masa kerjanya minimal 2 tahun setelah TMT terakhir kolektor kepala, tapi juga harus dilihat masa kerja dari asisten ahli ya, apakah sudah 20 tahun atau belum. Kalau belum 20 tahun dan minimal 10 tahun, ada syarat tambahan karya ilmiah ya di jurnal internasional bereputasi tadi dan gitu ya. Kemudian syarat khususnya lagi adalah memiliki karya ilmiah jurnal internasional bereputasi, kemudian memenuhi angka kredit tentunya yang dipersyaratkan baik total maupun per bidang, sangat diperhatikan kesesuaian bidang ilmu dan harus memenuhi salah satu di antara 4 syarat tambahan tadi ya. Apakah pernah mendapatkan hibah atau pernah membimbing atau membantu membimbing program doktor atau pernah menguji sekurang-kurangnya 3 program doktor di perguruan tinggi sendiri maupun perguruan tinggi lain atau sebagai reviewer di minimal 2 jurnal internasional bereputasi yang berbeda ya, itu pilihannya. Dan ini untuk yang loncat jabatan adalah perbedaannya di karya ilmiahnya ya, berupa 4 jurnal internasional bereputasi yang 2 diantaranya memenuhi SCR sesuai bidang ilmunya ya. Baik, selanjutnya ini adalah kewajiban khusus Ibu dan Bapak yang harus Ibu Bapak juga ketahui. Ini. Nah, kewajiban khusus yang harus dipenuhi oleh dosen dalam waktu 3 tahun Ibu dan Bapak ya. Kalau di Permenristek Dikti nomor 20 tahun 2017 itu dipersyaratkan hanya bagi yang lektor kepala dan profesor ya. Untuk yang lektor kepala itu harus punya 3 artikel jurnal nasional terakreditasi atau 1 artikel jurnal internasional atau 1 paten atau 1 karya seni desain atau 1 karya monumental lainnya. Untuk profesor itu harus punya 1 buku ditambah 3 karya di jurnal internasional atau 1 buku dan jurnal internasional bereputasi atau 1 buku dan 1 paten atau 1 karya seni desain begitu ya. Ini pilihan tapi buku ini wajib ya. Nah, ini untuk lektor kepala dan profesor. Nah, kemudian di rubrik BKD 2021 yang asisten ahli dan lektor ini juga punya kewajiban khusus yang harus dipenuhi dalam waktu 3 tahun, yaitu berupa 1 buku atau 1 artikel di jurnal nasional ya. Ini juga sudah mulai di Sister ya, Ibu dan Bapak kalau sudah mengisi BKD di Sister ini juga sudah ada ya tentang kewajiban khusus. Baik, ini adalah tampilan dari website pak.kemdikbud.go.id. Sebentar saya akan sampaikan di ini saja langsung di dari webnya langsung. Apakah sudah muncul atau belum? Belum, Ibu. Belum? Ya, belum, Ibu. Belum muncul. Masih PowerPoint dari Ibu Gina yang muncul. Oh, gitu. Atau saya stop share dulu ya. Nah, ini sudah muncul ya? Sudah, Ibu. Nah, iya. Ini saya ingin memperlihatkan tampilan dari website yang Dikti ya. Kalau yang di LA Dikti tentu saya tidak usah sampaikan karena tidak semuanya ini dari LA Dikti 4. Dari LA Dikti 4 kita juga sudah punya ya aplikasi untuk pengusulan jabatan akademik. Nah, ini saya sampaikan
aplikasi dari pusat dari Dikti ya. Ini di sini Ibu dan Bapak bisa mengakses untuk mengetahui berbagai informasi terkait jabatan akademik ya. Ada di sini ada info terkini gitu ya. Ada selancar PAK. Nah, ini selancar PAK ini untuk Ibu dan Bapak yang mengusulkan lektor kepala dan guru besar itu bisa mengecek progres usulannya sampai mana ya. Ini ada di selancar PAK, masing-masing dosen nanti dapat punya akun masing-masing, ada versi mobile-nya. Nah, di sini kalau yang belum punya ini bisa daftar di sini ya. Kemudian juga ada tentang karya ilmiah Ibu dan Bapak ya. Nah, di sini mungkin Ibu dan Bapak perlu banyak informasi tentang karya ilmiah ya. Jurnal nasional terakreditasi, jurnal predator. Nah, ini jangan sampai Ibu dan Bapak masuk ke jurnal predator. Ya, jadi dalam pengusulan jabatan akademik, maka karya ilmiah Ibu dan Bapak itu harus memperhatikan dua kaidah ya, clear and clean. Clear itu dari sisi karya ilmiahnya, itu harus berkualitas, harus memenuhi kaidah-kaidah yang ditentukan. Kemudian juga dari sisi clean itu dari sisi publish-nya, dari sisi jurnal tempat publish-nya, itu harus jurnal yang predator ya, sayang nanti sudah bayar mahal-mahal ternyata tidak bisa diakui jurnalnya gitu ya untuk pengusulan jabatan akademik. Jadi harus berhati-hati. Nah, di sini ada nih jurnal yang predator itu mana saja, kemudian jurnal yang dihentikan Scopus begitu ya, yang discontinue, kemudian cara memilih jurnal untuk penerbitan artikel ilmiah, metrik jurnal dan kiat publikasi. Kemudian di sini juga ada menu unduh dokumen yang Ibu bisa lakukan di sini, ada unduh dokumen terkait jabatan akademik ya. Dan juga di sini di aplikasi ini juga kami dari LDIKT maupun dari perguruan tinggi itu mengusulkan jabatan lektor kepala dan guru besar dengan harus login terlebih dahulu di sini ya. Login untuk mengupload semua persyaratan dan submit pengusulan jabatan akademik ya. Nah, itu Ibu dan Bapak. Kemudian kalau terkait PUM pada masing-masing bidang nanti Ibu dan Bapak sekalian bisa melihatnya langsung ya dari PO-PAK. Silakan bisa di-download Ibu dan Bapak terkait PO-PAK boleh di sini ataupun banyaklah ya browsing di mana saja juga insya Allah dapat gitu ya.